Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep dasar fraud. Di sini saya tidak sendiri, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kerja saya terlebih dahulu. Ada Alia Rifa Hidayah Irawan sebagai pemateri pertama, ada Ananda Jaya Irdianti sebagai pemateri kedua, ada Anindya Salsabila sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Autira Dwi Sulistiani sebagai pemateri keempat sekaligus moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memulai presentasinya yang akan dijelaskan oleh Alia Rifa Hidayah Irawan sebagai pemateri pertama. Kepada Alia Rifa Hidayah Irawan, saya persilakan. Fraud adalah tindakan tidak jujur atau menipu yang tujuannya itu mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau merugikan orang lain. Ada beberapa pengertian fraud menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Albert di dalam bukunya tahun 2017 halaman 45. Fraud adalah sebagai suatu istilah yang umum dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu yang dipilih oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Yang kedua ada menurut Casey di bukunya tahun 2015 halaman 16. Kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh individu di antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan tidak adil atau ilegal. Yang ketiga menurut Sukanto tahun 2009, fraud merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. Secara garis besar, tindak fraud dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama kecurangan internal. Kecurangan ini merupakan kerugian yang disebabkan oleh kecurangan, misappropriation, dan circumvention atas suatu peraturan dari pihak internal perusahaan. Contoh dari tindak kecurangan internal yaitu transaksi gelap atau tidak dilaporkan dan tidak sah, tindak pencurian oleh karyawan, pelanggaran pajak, informasi kondisi keuangan yang tidak sesuai, dan insider trading. Yang kedua, ada kecurangan eksternal. Kecurangan ini merupakan kerugian yang disebabkan oleh kecurangan, misappropriation, dan circumvention atas suatu peraturan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau di luar perusahaan. Contoh dari tindak kecurangan eksternal ini meliputi tindak pencurian, forgery, hacking, dan tindak kecurangan eksternal lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk-bentuk fraud ada 3, yaitu yang pertama, asset misappropriation, atau disebut juga penyalahgunaan aset secara ilegal, yang dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal atau tidak sah melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Disebut menggelapkan. Istilah pencurian di sini larceny, sedangkan penggelapan dalam bahasa Inggrisnya adalah embezzlement. Aset dapat disalahgunakan secara langsung atau tidak langsung demi keuntungan si pelaku. Biasanya transaksi yang melibatkan kas, akun, cek, persediaan, peralatan, perlengkapan, dan informasi adalah yang paling rentan disalahgunakan. Yang kedua, fraudulent statement, yaitu pernyataan palsu atau pernyataan salah. Merupakan salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan. Didesain untuk merugikan penggunaan laporan keuangan. Terdapat 2 macam, yaitu fraud dalam laporan non-keuangan berupa salah saji baik overstatement atau pernyataan berlebihan maupun pernyataan meremehkan, dan fraud dalam laporan keuangan berupa penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, corruption atau korupsi adalah bentuk penyuapan, konflik kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Korupsi adalah tindakan penjahat yang biasanya seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan memanfaatkan pekerjaan atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu faktor-faktor terjadinya fraud.
Terdapat teori yang dikembangkan oleh Dr. Donald Kruse pada tahun 1993. Ia adalah salah satu pendiri dari Association of Certified Fraud Examiner atau yang disingkat sebagai SFA, dikenal dengan segitiga kecurangan atau fraud triangle. Layaknya sebuah segitiga yang saling berhubungan antara satu sudut dengan sudut lainnya. Yang menjadi faktor yaitu ketiga faktornya. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure adalah sebuah dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Penyebab dorongan ini antara lain disebabkan oleh berikut. Yang pertama itu ada tekanan keuangan berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahan dan kebutuhan tidak terduga. Yang kedua itu kebiasaan buruk lain seperti kecanduan narkoba, judi, dan alkohol. Lalu yang ketiga yaitu tekanan ke lingkungan kerja seperti kurang dihargai prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan. Lalu yang keempat, tekanan lain seperti tekanan dari istri atau suami untuk memiliki barang-barang mewah. Lalu faktor yang kedua itu kesempatan atau opportunity. Opportunity merupakan peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan, di mana pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka itu tidak dapat terdeteksi. Peluangnya itu dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, atau melalui penggunaan posisi. Menurut Steve Albright, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan peluang dalam melakukan kecurangan, yaitu yang pertama, terbatasnya akses informasi. Lalu yang kedua itu ketidaktahuan, malas dan tidak sesuai kemampuan pegawai. Yang ketiga, kurangnya jejak audit. Lalu faktor ketiga itu pembenaran atau rationalization. Rasionalisasi menjadi bagian ketiga dari fraud triangle yang susah untuk dihitung. Dalam merasionalisasikan penipuan lebih mudah dilakukan oleh seseorang yang memang tidak berlaku jujur. Para pelaku kecurangan selalu mencari pembenaran dari apa yang telah diperbuat. Hal tersebut disebabkan karena pelaku merasa berjasa besar terhadap perusahaan dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang diterimanya. Dan pelaku menganggap bahwa tujuannya itu baik, yaitu ingin mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan. Adapun proksi yang digunakan untuk variabel ini yaitu opini auditor yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit. Baik, terima kasih Amelia Salsabila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan fraud. Menurut Amrizal pada tahun 2004, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah dengan cara-cara yang pertama itu membangun struktur pengendalian internal yang baik. Itu seperti lingkungan pengendalian atau control environment. Dari mana control environment ini merupakan suatu organisasi yang mungkin bisa mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Nah, lingkungan pengendalian ini juga merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal dalam menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua itu yaitu penaksiran risiko atau yang disebut dengan risk assessment. Risk assessment ini adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola dengan baik. Yang ketiga itu ada standar pengendalian atau control activities. Control activities ini merupakan suatu kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Information and communication ini adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu ke waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang terakhir itu ada pemantauan atau monitoring. Monitoring ini adalah proses menentukan kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Kemudian ada pencegahan fraud yang kedua, yaitu mengefektifkan aktivitas pengendalian seperti review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan juga pemisahan tugas. Pencegahan fraud yang ketiga yaitu meningkatkan kultur organisasi, yang dimana meningkatkan kultur organisasi ini bisa dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG yang bisa saling terkait satu sama lain agar bisa dapat mendorong kinerjanya sumber-sumber perusahaan agar bekerja secara efisien dan juga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang akan mungkin berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan. Pencegahan fraud yang terakhir itu adalah mengefektifkan fungsi internal audit, dan di mana departemen audit internal ini harus memiliki uraian tugas tertulis. Manual audit ini juga memiliki gaji yang menarik, waktu yang cukup untuk membaca dan juga mempelajari laporan, dan juga memiliki kemampuan untuk menetapkan tujuan. Nah, mereka juga harus bisa dapat berkolaborasi dengan akuntan publik agar untuk mempercepat hasil dan mengurangi biaya audit. Menciptakan struktur studi yang masuk akal, mengadakan
eksploitasi dan kewajiban bagi karyawan, dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang berada dalam situasi berkomitmen, dan juga menawarkan penghargaan terhadap pegawai yang mengalami kesulitan mungkin, menawarkan penghargaan terhadap merupakan adalah hal yang paling penting. Kita juga harus membuat program bantuan bagi pegawai yang mungkin bisa mengalami kesulitan finansial maupun non finansial. Nah, penetapan kebijakan perusahaan mengenai hadiah eksternal itu harus dijelaskan kepada karyawan agar mereka juga bisa membedakan yang mana itu hadiah, yang mana itu penyuapan. Menyediakan sumber untuk mendeteksi kondisi dan menyediakan saluran untuk melaporkan insiden juga harus disediakan kepada staf untuk pemrosesan yang tepat. Demikianlah penjelasan dari saya, kemudian akan langsung dijelaskan oleh Ananda Jaya kepada Ananda Jaya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan ini disimpulkan bahwa fraud adalah bentuk kecurangan yang sengaja ataupun yang direncanakan dengan menggunakan berbagai cara penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan orang lain. Fraud dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam manajemen, karyawan, atau pihak ketiga, dan memiliki dampak negatif yang signifikasi bagi korban baik dalam konteks bisnis, pemerintahan, maupun organisasi lainnya. Fraud menjadi dua kelompok besar, yaitu internal fraud dan external fraud, dengan bentuk yang bervariasi seperti penyalahgunaan aset, pernyataan palsu, dan korupsi. Faktor-faktor terjadinya fraud meliputi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang dijelaskan dalam konsep fraud triangle. Pencegahan fraud memerlukan struktur pengendalian internal yang baik, peningkatan pengawasan, serta penerapan GCG. Dengan pemahaman mendalam tentang konsep dasar fraud diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani tindakan fraud secara efektif. Implementasi strategi pencegahan dan komprehensif dan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dalam berorganisasi merupakan kunci untuk mengurangi resiko terjadinya fraud.